Bu, aku mau jual ini ya. Nanti lah ya. Ih, jangan bang, apa ngebabu? Aku nggak mau dilahirin sama ibu miskin kayak gini. Bang, udah nah, udah. Mau kemana nih? Aku mau pergi lah. Apa? Diam ya. Bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kapalang dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya, diberikan kelancaran segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, terima kasih juga untuk sahabat yang telah memberi produk dari Kapalang. Semoga produk-produk kita bisa bermanfaat juga untuk para sahabat semua. Dan bagi yang belum memesan produk dari kita, silahkan di order ke nomor admin yang ada di bawah ini. Sahabat, pada malam ini kita tim Riung bersama Wan Robi mau mendatangi lagi rumah orang tuanya Anita. Kita akan menyelidiki dan investigasi lagi Anita lebih dalam. Kita kuak sampai akar-akarnya. Betul, Ketua Komandan. Lanjut lagi, Ketua Komandan. Ketua Komandan. Kebiasaan kan tadi biasanya kan di awal. Oh iya. Tapi agak panjang. Kayak karena gini. Dari beberapa saya ketemu sama Bang Tika ya Bang Den ya. Let one. Ya kan. Untuk saat ini, untuk malam ini tampilannya luar biasa. Ngeri ya. Berubah. Mungkin kan
adiknya Nita kan ya. Ada satu tujuan ya. Oh, biasanya ada satu tujuan, tapi kita entah nggak tahu gitu kan. Kita kusnuzon atau mungkin siapa Bang Dika ingin merubah tampilan, dengan merubah tampilan siapa tahu bisa merubah suasana hidup. Betul. Nah, jadi sahabat, pada malam kesempatan hari ini benar sekali apa yang dijelaskan oleh Bang Dika ya kan. Kita akan menginvestigasi lebih lanjut Anita ya kan. Karena kenapa kita menginvestigasi lebih lanjut Anita? Karena kita tidak mau Anita terjadi seperti apa yang dialami oleh Linda. Betul. Itu sahabat. Jadi kita dibilang mau urusan keluarga mereka, sebenarnya tidak. Cuma kita itu sebagai umat manusia, kita harus saling menolong, harus saling mengingatkan. Di mana ada saudara kita yang tersesat di jalan yang salah, kita sebagai umat muslim pun kita harus wajib mengingatkan saudara kita. Bukannya kita kepo atau Nah, gimana sahabat. Sahabat. Gitu. Tapi niat kita baik untuk meluruskan, mengembalikan lagi yang tadinya orang ini salah jalan menjadi jalan yang benar. Betul. Gitu. Jangan sampai terus-terusan dia salah jalan. Seperti Bang Boy. Di mana di Sherlock atau biasanya mencari tujuan untuk ke rumah orang Mampir ke rumah janda. Nah, itu jadi itu salah. Salah ya? Itu salah. Berarti Anda sekarang masih tersesat di jalan yang salah. Berarti mapnya yang salah. Betul. Nah, Map yang salah. Lalu belok. Kuotanya habis. Kuotanya Iya, habis. Itu di mana ada kesalahan pasti ada sesuatu yang kurang. Gimana Wan, mau disampaikan tentang Anita, mungkin mau disampaikan untuk sahabat-sahabat Kapalang yang di sana ya kan, yang lagi menonton dengan kejadian Anita seperti ini atau Linda pun ya kan, mungkin Wan Robi ada kata sepatah gitu kan untuk mengingatkan saudara-saudara kita sesama umat muslim di luar sana. Jika ada suatu kemudorotan ataupun suatu maksiat di sekitar ataupun di sekeliling kita, maka kita membiarkan, mendiamkan, tapi disitulah kita akan mendapatkan juga suatu dosa yang apa yang dia lakukan terhadap di sekelilingnya. Untuk itu jangan sampai kita semuanya yang paling penting utama jaga sikap dan sifat kita untuk orang tua kita, yakni adalah yang paling penting adalah ibu ya. Jalan termudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Tuh sahabat ya, bahkan waktu itu ada sebuah kisah ya, di mana Pak sahabat Rasul itu mengatakan, siapa yang harus saya hormati? Rasulullah menjawab, Umi, ibu. Terus sahabat ini bertanya lagi, siapa lagi? Ya Rasulullah menjawab ibu sampai 3 kali. Baru dijawablah ayah. Karena apa? Begitu pentingnya kita menghormati ibu, sampai juga surga ada di telapak kaki ibu. Karena apa? Ibu mengandung kita 9 bulan. Begitu Masya Allah ya pengorbanannya. Tapi ibu selalu tegas, selalu kuat demi sang anak. Ibu rela mengorbankan jiwa raganya untuk anak, tapi anak belum tentu mengorbankan jiwa raganya terhadap ibunya. Kebanyakan di kita ini, manusia ini setelah menjadi orang yang sangat sukses, lupa akan dirinya. Benar. Lupa akan orang tuanya, lupa juga akan siapa yang telah menciptakannya. Ngomong-ngomong Dika tuh bener juga ya ngomongnya apa? Iya tuh bener ya. Gara-gara Pakaiannya Masya sering Allah. lah. Kayaknya gitu ya. Dika ini berada di sebelah Wan Robi. Oh. Kalau di sebelah Boy beda lagi tuh. Kau boy lah. Beda aura. Panas. Sama. Jadi gimana nih? Yuk, Lanjut. Bentar, sambil jalan ada tampilan barunya dari Boy. Bisa? Rambutnya Salah. kayak ayam jago. Salah ayam jago. Ini kekinian di. Oh, kekinian. Ya bolehlah kita menirukan untuk zaman modern. Setidaknya tidak melupakan Anda. Siapa sih yang ngaruh gitu? Polisi tidur di situ. Kenapa tahu? Sandung. Polisinya lagi tidur. Kasihan ya. Dia Enggak lagi tugas. Enggak. Itulah kita contoh kesabaran. Sekali jatuh tugas. Ya kan? Ngapain tadi? Tidur.
Assalamualaikum. Kita bulan kita tadi Jauh-jauh. Bu. Si ibunya Ibu lagi kerja. Ya, Kok jam segini masih belum kelar-kelar Bu? Belum kelar ini bahannya. Masuk Pak. Iya, iya Bu. Nanti mangga. Ibu mangga di rumah juga. jahit apa gitu. Gak apa-apa Bu, biarin gak apa-apa. Lagi bikin apa sih, Dik? Baju ya? Baju ya kayaknya ya. Bagus juga bisa kali bikin baju di sini ya. Bisa. Sendik. Nama ada lagi sih, Ibu. Bu. Allah. Nanti kan biasanya Gusta kan lempar ke saya kan. Sekarang aneh ke Red One. Gimana tujuan kita ke sini? Mungkin Bang Dika untuk menjelaskan. Jelaskan coba. Iya, jelaskan dilempar lagi ke gua. Antum kan udah berpakaian seperti ini kan. Iya. Mari coba. Red One, Red One. Seperti permintaan ibu kemarin. Nah, Untuk kami datang lagi kemari. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan untuk bisa datang lagi ke sini, Bu. amin. Dan kami pun kemarin sudah meminta izin kepada ibu untuk menginvestigasi lagi Iya, wanita saya yang minta lebih parah. doanya buat kesembuhan kita. Iya. Sekarang Anitanya ada, Bu? Ada. Oh, ada. Nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Oh, Wanitanya ada ya. dari pagi, Bu. Iya. Oh, ada di sini ya. Kalau Oktanya juga ada. Waktunya lagi kerja. Oh, masih kerja. Masih kerja. Oktanya. Tadi dia belum kemana-mana. sih. Kerja di toko ya? Iya. Ya intinya kita jelaskan sekali lagi Bu, kita di sini datangnya mulai semalam juga kita ke sini ke rumah Ibu kan. Kita pun juga baru kenal ya kan. Kita bukannya apa-apa ingin mengurusi urusan keluarga Ibu, enggak, cuma kita di sini pertama demi kebaikan anak Ibu juga kan. Betul. Si Anita, apalagi Anita ini anak pertama, buat contoh Pada adik-adiknya. adiknya. Nah, takutnya ntar adiknya juga menirukan apa yang dilakukan oleh kakaknya. Makanya di sini kita juga ingin membantu ibu untuk menyadarkan Anita supaya lebih baik daripada sebelumnya. Iya, saya juga malu dengan kelakuan anak saya ya Pak ya. Ya. Yang udah direbut sama suaminya, udah direbut sama Anita. Ya, Saya malu banget Pak. betul. Memang mohon maaf ya, Anita ini memang dari dulu sifatnya seperti atau gimana Bu? Dulu nggak begitu Pak. Oh dulu nggak begini. Nggak begitu. Oh, Dia pendiam Pak. iya. Oh, istrinya pendiam. Suami ibu kan udah meninggal kan ya? Iya. Mungkin atau dia kurang perhatian mungkin atau Enggak gimana? juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Berarti ada sesuatu ini. Apa pergaul apa temennya juga kali ya? Nah, iya, pergaulan dia Iya, di pergaulan. sekitar sini gimana, Bu? Enggak, dulu dia rajin ngaji. Rajin. Iya, Oh, rajin ngaji Iya. sebenarnya ya. Iya, dia pendiam. Berubah. Sekarang ini berubah sangat drastis. Iya, ya. berubah sangat gratis melawan sama orang tua. Mungkin apa aja Bu yang pernah dilakukan Anita selama ini terhadap ibu, entah itu atau durhaka atau kekerasan atau gimana, ibu pernah dipukul atau gimana? Iya. Dipukul, tapi ibu udah sabar aja. Astagfirullahaladzim. Berani mukul ibu. Berani dia. Ya, intinya gimana Bu ya? Ya memang seorang ibu ya, apalagi anak yang seperti itu, apalagi ibu yang melahirkannya, yang mengandungnya kan pasti sakit hati lah di seperti ituin sama si anak sendiri kan. Ya tapi jangan sampai lah Bu, kita selalu mengingatkan ya Bang Dik ya, Bang Boy, terhadap ibunya jangan sampai sekejap pun mengucapkan sumpah ataupun kata-kata yang apa ya, yang menurut ibu juga Sumpahan. jangan sampai sumpahan lah intinya gitu ya. Karena apalagi Doa omongan yang tidak baik ya. benar, apalagi ucapan atau doa seorang ibu itu pasti Sangat manjur. mujarab. Iya. Enggak, saya nggak pernah. Ya, intinya sabar Bu ya. Mungkin ada di mana suatu saat nanti pasti Anita ini mendapatkan hidayah dan bisa Amin. kembali Amin. menjadi lebih baik seperti dulu yang ibu kenal. Amin ya Allah. Gimana Mas? Ikhlas dan bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Apalagi ibu ini adalah
sebagaimana orang tua daripada Anita yang doanya langsung Allah ijabah, langit ars juga membuka dari apa doa ibu sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Let tuh atau ingin disampaikan atau untuk mensupport ibunya biar kuat gitu kan, selain mengkonsumsi madu ya kan. Oh iya, ibu. Ya kan? Tapi masih madu ya. Iya. Itu Tapi minum agak Bu ya. Ini ya, sehat ya maksudnya ya. Rutin Bu Alhamdulillah ya ya, setiap rutin ya. harinya. Cuma pikiran doang. Ah, Ya, iya. pikirannya juga Kemarin bebasin sempat aja. malu juga kan Enggak, dengan enggak apa-apa. kelakuan Anita seperti itu. Tapi itu madu bisa juga untuk menenangkan pikiran. Iya. Ya, Itu sangat cocok. Iya karena kan kemarin sempat agak stres juga ya mendengar Anita seperti itu. Iya. Soalnya kan kerjaan ibu juga kan sampai malam jam segini Betul. kan, apalagi pasti menguras tenaga yang sangat luar biasa kan. Betul. Ya kan, walaupun cuma gitu tapi Kan duduk ini bikin iya, pegel Mas. pegel Itu ya kan. bikin apa, Bu? Itu bikin bahan Baju gitu. Oh. Memang udah lama Bu Udah bekerja lama. seperti ini. Udah Apa memang pas suami pasti ada atau pas sudah meninggal kerja seperti ini? Dulu kan di pabrik ya, Oh. sekarang di rumah aja. Iya, sambil jaga anak kan Iya. gitu ya. Nah ini kita balik lagi ke Anita. Mungkin ibu pernah melihat atau Anita maksudnya apa ya, kayak kelakuan yang aneh-aneh atau apa gitu yang ibu ketahui lah intinya gitu. Belum pernah Pak. Belum pernah ya? Iya. Berarti ibu ini memandang Anita itu cuma dia seperti apa yang dikatakan kerja aja. dan Iya. pintar juga nih, terlalu lulus ya. Belum pernah bawa teman-teman yang kayak gimana gitu Bu? Belum. Belum ya. Iya, cuma paling tadi dijemput, tapi udah. Pinter ini Anita, ini pinter untuk menghilangkan jejak. Berarti kita harus lebih pintar juga. Betul. Jelas. Jelas. Kita harus benar-benar matang untuk mengatur strategi untuk investigasi. Iya benar. Bukti pertama udah kita dapatkan, bukti kedua Udah. udah. Ini saatnya kita membeli bukti biar dia sebenarnya biar sadar juga ya kan. Karena apa sih yang kita takutkan itu? Betul. Dia kalau nggak sadar, yang pertama dia kan nyari uang nih dengan cara yang haram dan dikasih kepada ibunya dan keluarganya, otomatis kan masa ia menerima uang haram kan gitu. Betul. Gitu. Takutnya juga kan semalam juga ada omongan bahwa adiknya juga akan diajak kan. Nah, itu Itu yang kita jaga. takut itu Bu. Takut. Ngeri takutnya Nah, nanti itu, Bu. adiknya dibawa-bawa ya Nah, ke apa Tapi circle enggak sih, dia iya, gitu. tapi enggak nih. Okta masih kerja di toko. Ya, jangan mau ya, Bu, kalau diajak-ajak. Tapi dia ngasih uang bener ke ibu. Ngasih tapi diambil lagi. Itu ya. kecambang. Iya. Ternyata. Uang yang dari Okta itu saya simpan diambil. Ya, Oh. Makanya saya kemarin nggak masak juga kan. Jadi Okta pun kerja pun uang gaji Okta itu bukan dikasihin ke ibu, tapi Enggak. diambil sama Diambil lagi. kakaknya Anita. kecambang. Dia itu apa kan? Kalau kerja keras banyak duit tapi nggak ngasih ke orang tuanya juga. Saya kemarin juga nggak sempat masak juga gitu. Pak. Berarti selama ini kesimpulannya berarti ibu ini mencari nafkah lewat kerjaan ibu. Iya. Menjahit. Iya. Wah, berarti kasihan si Oktanya, dia kerja udah lama, gaji dikasih ke ibunya tapi dia ambil aja. Sama kakaknya ya. Berarti kejam bener. Iyalah. Ini perempuan, bukan perempuan udah kita himpit, udah kita bentak tuh. Bu, aku mau jual ini ya. Mau ke bawah nah ini nih mesin ibu nak. Aku kan suruh ibu buat baju. Aku ada event loh Bu besok, tapi Bu nggak bikin-bikinin. Mending aku jual ini buat beli baju. Jangan. Hei, itu buat kerja ibu kamu loh. Tolong nak. Terus urusannya sama kalian apa? Itu Apa? mah pencarian Tolong Nit, Oh, jangan Nit. jual mesin cuci. Ya Allah, Robi, Anta. Udah deh, mesin Bu. jahit ibu kamu. Jangan. Ya emang kenapa? Mesin jahit ibu berarti mesin jahit aku juga dong. Aku ada hak loh di sini. Nit, itu mata pencarian ibu satu-satunya. Kamu harusnya malah jual gimana sih? Apaan? Mata pencarian apa? Hah? Kalau nggak ada itu nggak akan bisa makan loh. Kamu aja gak pernah ngasih sama dia. Iyalah. Kecuali kamu suka ngasih sama ibu kamu baru. Emang jadi penjahit dapat duit berapa sih Bu? Ya Allah. Hah? Dapat banyak. Aku minta bikinin baju aja sampai sekarang nggak dibikin-bikinin. Tolong nak. Udah deh, Ngerti Bu. lah ya. Astagfirullahaladzim. Nit, kamu jangan gitulah sama ibumu. Apa? Mau ceramah apa lagi sekarang? Hah? Ini gak usah dijual deh. Ih, nggak mau.
Apa sih? Udah bu, ibu dulu aja biarin. Allahu Akbar. Apa? Mau dilempar. Durhaka terhadap ibumu. Ingatkah ibumu betapa mulianya, betapa korban waktunya untuk menahan sebuah tangismu di masa kecilmu. Allahu Akbar. Lu tuh harus nanya kenapa? Lu makan juga dari hasil Jangan enggak. Udah ibu, Kakak, keterlaluan, tau gak? Kenapa? Apa kamu ikut-ikut campur lagi, ha? Kakak keterlaluan. Urusan kamar kamu apa? Itu ibu kita, Kak. Ya terus kenapa? Aku cuma mau jual ini doang kok. Kakak sadar gak sih? Ibu ngasih makan kita pakai itu, Kak. Emang iya? Emang ngasih makan pakai uang itu? Ibu pesanin kita pakai uang hasil ngejahit, Kak. Enggak tuh, aku cari uang sendiri ya. Udah lepasin. Keterlaluan banget sih, Kakak. Biarin. Peduli aku sama kalian. Kakak tuh harusnya jadi contoh buat aku. Lihat pakaian Kakak sekarang. Terus apa masalahnya sama kamu? Hah? Udah jangan usah ribut, Nak. Taruh Enggak. Udah, Bu. Aku tetap mau jual ini. Gak apa-apa, Bu. Diam, siniin mesin cuci. Enggak mau, apaan sih? Diam. Gak usah Ini punya ibu ikut-ikutan kamu. deh. Kamu orang lain tau gak? Ya, aku orang lain tapi aku ngebela ibu kamu. Enggak. Kamu selalu nyiksa ibu kamu dengan Enggak. sikap kamu seperti ini. Hah? Sekarang mau ngejual mata pencaharian ibu kamu. Sadar. Apa sadarin udah sadar, hah? Emangnya lagi meram nih meram? Diam. Iya apa sih? Sini. Enggak mau. Astagfirullahaladzim. Udah bu. Amanin boy. Amanin boy. Taruh boy. Ini tidak harusnya lu malu sebagai kakak, harusnya contoh yang baik sama adiknya. Wah malah kayak gini, lu gimana sih? Gak usah ribut deh. Gak usah ribut, lu yang duluan. Katanya kamu kerja dapat uang banyak, tapi masih ngejual-jual mesin jahit. Ya, emang kenapa? Ibu kamu. Aku udah minta baju ke ibu tapi nggak dijahit-jahitin. Ya kan ibu kamu lagi sibuk kerja. Sibuk kerja apa? Apa ngebabu? Iya. Kak, ngebabu. Ibu kamu ngebabu. Kenapa nggak terima? Emang iya ngebabu kan? Ngebabu juga. Dia nafkahinnya pakai uang itu, Pak. Tapi aku nggak merasa dinafkahin tuh. Hah? Emang uang segitu cukup buat aku? Lama-lama Kakak kurang ajar ya. Kenapa emangnya? Udah. Hah? Nggak suka? Udah gak usah Ibu, gak usah. Uang adek lu aja udah lu ambil, emang gak cukup? Enggak. Emang nggak cukup? Kalau cukup ngapain gua ambil? Terus yang dari om-omo yang dulu-dulu? Nggak cukup juga. Mau ngasih? Terus kecukupanmu sampai kapan? Sampai mana? Hah? Ya sampai aku mati lah. Astagfirullahaladzim. Pegang-pegang lah bu. Udah, gak usah. Dasar kalian semua ini. Lu mati mau bawa duit lu. Iya, kenapa? Hah? Keren. Kalau misalnya gua mati, kenapa? Mau dikubur sama duit. Iya. Gila. Udah deh nggak usah so bijak ya lo semua. Tahukah Tiga. kamu ketika kamu nanti mati meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang kamu bawa bukanlah harta juga uang, melainkan adalah amal dan sedekah jariyah yang kau bawa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Udah deh semuanya ya. Nih, penonton, lo semua juga butuh duit kan? Bukan gua doang. Nih, kalian ini munafik tau gak? Di dunia itu nggak ada yang nggak butuh duit. Tapi setidaknya tidak seperti kamu mencari uang dengan cara yang haram. Emang kenapa? Hah? Memang Itu kenapa? cara-cara gua kok. Tapi cara lu itu salah. Hah? Tahu nggak? Penonton, pasti kalian setuju kan sama gua? Nggak kayak mereka nih. Siapa yang setuju sama kamu? Hah? Mereka lah. Mana ada yang setuju dengan kamu mencari uang dengan cara yang haram? Mana Ada kok. setan. Ya. Dunia sekarang nggak mungkin gak ada yang suka duit. Mau gimana pun caranya mereka bakal ngelakuin. Tahu gak? Memang kita memang perlu duit. Tapi tahu nggak? Setidaknya kita mencari uang itu dengan cara yang halal. Contoh adekmu, contoh ibumu, mencari walaupun sedikit, tapi mereka dengan cara yang halal. Tidak seperti kamu. Kamu merebut suami orang. Apakah itu benar? Hah? Hah? Udah jadi budak duit kamu ya. Jangan sampai dibutakan Iya. oleh duit lu, dibutakan oleh harta dunia. Sekarang saya tanya ya,
Kalian kayak gini dapat duit gak? Hah? Enggak kan? Terus ngapain? Ya nggak Buang-buang dapat waktu duit, kita aja. aja mau kan ngebantu orang. Nggak perlu dibantu. Jelas. Kita memang tidak dapat duit kan. Ya Allah. Malu nak. Ibu masa pegang-pegang. Apa? Apa? Jangan kau pernah sekali-kali dorong lagi ibu. Nggak mau. Ini ibu kamu. Emang kenapa? Kalau kau mau, ya aku dorong lah. Apa sih kalian tuh nyuruh-nyuruh terus kayak ngasih duit aja? Waktu dulunya sekolah belajar apa sih? Nggak diajarin Attitude kan. attitude teh. Emang urusan? Urusan Apa urusannya? jelas itu orang tua lu yang melahirkan lu yang Udah mengandung nak, lu. udah. Malu mak. Ibu malu nak. Kalau aku bisa minta, aku nggak mau dilahirin sama ibu miskin kayak gini. Maka apa? Hah? Terlaluan tau gak? Emang iya? Terus kenapa? Kamu butuh duit tau gak? Ibu juga butuh duit. Udah nak. Udah. Udah bu, dia siksa ibu terus tiap hari. Kenapa sih? Minggir deh. Ini tuh urusan kita bertiga. Sayangnya cewek, gua nahan. Tapi ini ibu kamu. Kenapa kalau ibu saya? Hak saya mau diapain juga. Dari kecil ngedidik kamu sampai sekarang. Itu memang ibumu. Itu memang ibu kandungmu. Tapi kalau kamu berbuat kasar sama ibumu, kita akan ikut campur. Nggak tahu. Berisik kalian ya. Hei Okta dengerin ya. Lu cuma penjaga toko. Gue bisa dapetin 4 juta sehari. Terus duit lu itu berguna buat apa? Nggak ada gunanya. 3, buat bayar token aja nggak cukup. Asal lo tahu. Lo dengar, lo pasang kuping, diam. Seenggaknya kak, duit aku berkah. Berkah apanya? Lihat kita masih hidup miskin kok. Sedikit juga aku merasa cukup kak. Dibanding kakak, uang yang banyak. Emang kakak ngerasa cukup? Enggak kan? Emang enggak, makanya aku cari yang banyak. Makanya bersyukur kak. Terus dengan bersyukur bakal dapet duit banyak, ha? Tuhan bakal ngasih gitu banyak. Enggak. Pikir dong pakai otak. Bersyukur kak. Udah nak. Akan ada di mana gunung yang mengeluarkan lahar yang sangat panas yang akan membakar sebuah tangkai bunga mawar yang terlihat indah namun penuh berduri. Nauzubillah, nauzubillah. Astagfirullah. Lebih baik adikmu jaga toko walaupun hasilnya segitu daripada menjadi penikmat om. Tuh, ingat itu. Kayak enggak suka aja loh. Ya. Dia emang nggak suka. Suka lah. Kerjaan kayak gitu. Kerjaan Bapak, kayak gitu. Contoh. Lu Bukannya dapat duit cuma buat muasin orang lain. Urusan kalian tuh apa sih? Udah deh, gue pusing ya. Udah pergi. Duduk dulu. Bu yang sabar ya. Udah ya. Jangan terbawa emosi gitu. Bawa siapa namanya? Bawa ya. Ya, memang Anita memang keras. Dari dulu bu kayak gitu. Apa? Kita kasih tahu dengan pelan-pelan juga kan. Mungkin memang sekarang dia masih diselimuti oleh nafsu, ya kan? Jadi dia nggak bisa mengendalikan nafsunya sendiri gitu. Ya juga buat Mbak Okta ya, kan? Mbak Okta mungkin terus jaga ibunya ya. Apalagi Anita seperti itu kan, takutnya terjadi apa-apa sama ibunya. Ya kan? Ledwan, gimana Ledwan? Harus ngatur-ngatur strategi lagi. Bingung aneh. Kayak gini kalau laki-laki aneh nggak usah ngatur Iya, strategi nggak lagi. bisa ngapa-ngapain. Gue sikat langsung. Betul. Makanya aneh dari kemarin dia mulu. Kesal, gatel tangan. Sama. Bukan gatel mau dapet duit. Kita juga. Gatel, aduh, sayangnya cewek. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana dia? Mau kemana nih? Aku mau pergi lah. Jangan. Udah malam. Lihat, nih ngeliat kuman-kuman di sini tuh pusing. Aku pengen nge-clubbing tau nggak? Aku pengen hangout sama teman-teman aku. Gak malu kak, Malu ngapain, ha? Kenapa harus malu? pakaian kakak kak. Kenapa pakaian aku? Hah? Emang aku telanjang? Enggak. Iya malu nak. Malu-malu. Udah deh nih, gara-gara ada mereka nih bikin pusing kepala tuh pengen pecah tau gak? Bikin sendiri, nyalain ke kita. Ya ngapain kalian kesini coba? Ih, Nih,
Tuh udah diingetin ibumu jangan sampai kau langgar. Karena apa yang biasanya dilanggar perkataan ibu itu biasanya ada hal terjadi sesuatu di luar sana. Hati-hati yuk, Kak. Udah denger aku gak? Kak, pakaiannya Kak, malu. Gak usah pegang-pegang deh, apaan sih lu? Kuman. Malu sama adik kamu, lihat pakaian adik kamu. Kenapa dia? Sedangkan kamu kakaknya, kamu harusnya jadi contoh. Gak usah pegang-pegang, bisa gak? Mana udah malam kasihan orang tua lu. Iya orang gak mau ke clubbing, kenapa? Ngapain malam, Kak? Ini udah malam. Yang bilang masih pagi siapa? Hah? Pakaian Kakak begini, Kak, malu. Pegang-pegang. Harus lu malu nih diingetin sama adikmu. Harusnya lu jadi contoh sama adikmu, malah lu Ngapain gua malu? Sini. Sini. Anita. Bu lepas. Bu lepas. Biarin aja dia Diam. kayak gimana, Bu? Jangan pergi. Udah biar. Bu aku pengen party, tau gak? Kenapa? Pada dengerin ceramahan kalian tuh, yang gitu-gitu terus bikin pengap, tau gak di kuping? Jangan pergi, Nak. Udah malam ini. Udah biarin aja. Ibu disiksa terus, Bu. Udah diam. Cerewet ya nih ibu-ibu juga, bentar lagi mati. Ngomong terus. Jangan kata. Apa? Iya emang kenapa? Nggak boleh ngomong kayak gitu. Mood gua ribet banget sih. Ada aja dia. Jangan pergi. Ya lepasin. Bu, udah Bu biarin aja, Bu. Bu biarin aja. Diam. Bu, apa lagi? Ibu udah capek disiksa terus sama dia, Bu. Diam ya. Ibu diam. Ibu. Lu bener-bener ya, Anita? Nggak bener. Emangnya tadi salah? Enggak kok. Bisa gak? Lu astagfirullahaladzim, ya Allah, Bu. Kurang ajar ya, Kak. Kurang ajar apa? Dia tuh ibu kita. Berisik lo ya. Berisik tau gak? Udah. Tampar lagi. Udah, Ibu biarin aja. Jijik tau gak ada teman sama Dia Kuman? siksa ibu terus tiap hari. Kenapa? Nggak suka lo, hah? Ibu nggak capek dia siksa terus, Ibu. Berisik lo berdua. Ibu nggak capek, Bu. Udah deh, gembel ya lo berdua, nggak usah urusin urusan gua. Anak kayak gini, Bu. Udah, Bu. Nggak usah diakuin lagi, Bu. Kita pun jadi manusia ada batas kesabaran, Bu. Nih, lu kalau udah nggak bisa dinasihatin nih. Udah, gua mau hangout. Gak usah ganggu-ganggu gua lagi. Udah juga. Kamu cewek, itu dulu. Kita mau kasar sama cewek nggak bisa. Gimana nih? Sahabat. Tenangin dulu aja si ibunya. Ya. Udah berani dorong ibunya. Ada yang lupa belum? Mau minyak kayak gitu. Bentar, ambil minyak. Iya. Ibu ganti dulu. Atau gimana? Basah lu. Dulu aja ya, basah. Astagfirullah. Allah kafi Allah safi Allah kafi Allah safi Allah kafi Allah safi Astagfirullahaladzim ya Allah. Mungkin ambil Minum aja ya. Mungkin ibunya kaget kayaknya. Biar ganti aja. Ganti aja ya. Maaf Bu ya kalau tadi ada kata-kata kita yang kasar sama anak ibu, karena ya memang kelakuan anak ibu udah di luar batas ya kan, sampai berani dorong ibu sampai kayak seperti itu ya kan. Ya Allah. Tahu dia jadi seperti itu. Assalamualaikum. Salah. Ini pakai minyak ini. Mungkin dokter pakai ini. Pakein ke ibunya dulu. Olesin aja. Dioles-olesin aja. Nanti taruh aja di sini, mana ibu yang Iya. nanti malam Makasih pakai ya. dulu semuanya. Ya, Bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Emang kecil tuh anaknya. Bener-bener. Nggak tahu memang azab Allah itu ada bener nyata ya kan. Perih gak Bu? Perih. Iya. Papa minum dulu. Ntar itu akan bisa ngeringin Bu, bisa mereda luka. Ya, makasih ya.
Udah bawa aja Mbak. Ntar kalau buat Ibu, Jadi malu banget ya kalau anak ibu seperti teruslah itu. bersabar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini ingin memberikan suatu untuk ibu supaya di mana usaha ibu diberikan sebuah kelancaran. Amin ya. Dan mendapatkan sebuah kecintaan daripada customer ibu terhadap ibu, Amin. agar daripada usaha dan pesanan ibu semakin banyak. Amin ya Allah. Insya Allah yang terpenting adalah kuatkan, tingkatkan keyakinan ibu terhadap Allah, terus berdoa kepadanya. Insya Allah Allah akan mengijabah melalui wasilah daripada gelang itu. Insya Allah ibu akan menambah suatu customer dan menambah juga kecintaan customer terhadap ibu. Amin ya Allah. Bu, ini gelangnya dipergunakan dengan baik dan dijaga, kalau bisa jangan sampai dilepas ya. Ini tuh gelang Asmara Loka dan produk dari Kapalan. Ini langsung diberikan oleh Wan Robi. Jaga baik-baik Bu ya. Iya. Ini makasih Wan Robi ya atas gelangnya, biar pelanggan banyak. Amin. Amin. Mudah-mudahan Ibu. Ya, semoga dengan wasilah dari gelang Asmara Loka yang dikasih Wan Robi, semoga ibu dapat pelanggan ya kan, selalu diberi kesehatan, panjang umur dan dilancarkan segala urusannya. Dan Ini gimana tentunya caranya pentingnya semoga mendapat kecintaan dari anak ibu Ani. Amin, 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 ya Allah. amin. Semoga bisa berubah gitu Bu ya. Amin ya Allah. Itu minyaknya Warnanya nanti gimana juga? diolesin lagi aja Dikocok dulu. ke tangan ibu kan yang sakit. dikocok dulu. Iya, kocok dulu. Baru nanti Nanti diolesin ke olesi tangan-tangan ke yang tangan. sakit Oh, atau iya. tangan yang luka bisa. Iya. Ya, makasih ini juga ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Bu. Kalau besok masih ada sedikit sakit, jemur pagi hari Gitu. dengan setelah menggunakan minyak dari Kapalang Misteri. Ya, makasih ya Wan ya. Iya. Selalu sabar Bu ya, Iya, menghadapi selalu Anita sabar. yang kelakuannya seperti itu. Iya. Ibu jangan juga bosan-bosan untuk mengingatkan Anita, Mbak Okta juga jangan bosan-bosan mengingatkan kakaknya ya kan. Mungkin sekeras-kerasnya batu pasti akan ditetesin air, akan berlubang apalagi hati. Ya Iya. kan? Saya mau nanya nih, kalau misalkan anak saya di Rukiah kira-kira bisa sembuh nggak? Insya Allah. Insya Allah. Kalau misalkan ibu memang meminta untuk Anitanya di Rukiah, nanti dari tim Iya. Wabit bagus mungkin Sama ada Gusnya, Rukiah kan. ya Gus sama Kalau Robi. misalkan besok bisa nggak di Rukiah anak saya? Insya Allah nanti kita sampai. Kira-kira berapa biayanya? Pasti saya akan bayar. Bu, jangan mikirin biaya dan yang lain-lainnya karena Kapalang ini tidak pernah meminta sedikit pun biaya terhadap orang yang meminta bantuan kepada Kapalang. Gitu. Kita ini semua Gus, Wan Robi beserta tim yang lain itu ikhlas menolong seseorang. Makasih. Jangan memikirkan biaya Bu, kita nggak akan meminta biaya sepeser pun. Iya, jadinya kita di sini juga niat membantu ibu supaya masalah ini selesai, supaya Anita juga sadar dari apa yang dilakukan selama ini ya. Ibu itu. Karena ya daripada yang kita lakukan, daripada kita yang telah juga dijadikan suatu syariat, di mana kita mendengar dan kita juga mengetahui dari apa yang telah kita tolong, dari apa yang telah kita bantu, dan itu sehat, dan itu juga ada suatu perubahan, itu adalah menjadikan anugerah kebahagiaan yang kami semuanya dapatkan. Itu. Alhamdulillah. Yang penting Anitanya bisa berubah gitu Bu. Kita Amin ya Allah. Insya Allah. Udah, mungkin Paling ibunya besok juga kan. ya paling ya. Iya, ibunya juga harus ganti baju. Iya. Udah malam juga ya. Iya udah Bisa. malam, takutnya kedinginan Iya, juga ya kan. kita pamit. Ya udah, Dulu kita aja. balik ya. Ya udah. Sudah Bu, Maaf, ya maaf. gitu ya. Maaf ya, Ji. Ya, Mudah-mudahan nggak apa-apa, nggak kita apa-apa. besok kesini lagi. Kita juga minta maaf apabila ada kata-kata yang kasar dari kita ya. Ya, Terhadap terima Anita. kasih ya. Iya. Mbak Okta. Jadi ibunya Mbak Yani kita. Ibu yang sabar ya. Iya, makasih semuanya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sahabat, malam ini kita sudah
mendatangi rumah ibunya untuk investigasi lagi Anita ya. Iya. Karena permintaan ibunya besok kita hari ini kita malam ini langsung memberitahu kepada Gus karena permintaan orang tua dari Anita untuk Anitanya diruqyah gitu kan. harus Besok kita akan kembali lagi ke sini sahabat untuk meruqyah besok Anita. akan lebih seru lagi ya. Akan lebih seru lagi Tenang. pastinya sahabat. Nah, pokoknya tetap saksikan terus di Kapalang Misteri pukul 20.00 besok kita akan meruqyah Anita. Ayo sahabat. Gimana reaksi Anita selanjutnya? Pasti panas lah, kan setan. Iya, pasti lebih seru. Lebih seru Kita, besok. iya nggak? Fastabikul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kebaikan mau di dalam keluargamu, kebaikan juga di luar, di dalam sekitarmu. Tuh. Nah, gimana nih? Gimana sahabat? Setuju gak kalau Anita ini besok kita ruqyah? Kalau sahabat setuju, pasti malam besok ini langsung diruqyah. Bakalan seru sahabat. Pokoknya saksikan di Kapalang Misteri pukul 20.00 sahabat. Tetap stay tune. Komentar-komentarnya ya sahabat. Komentar sahabat. Bagaimana nih? Perlu nggak sih Anita kita ruqyah gitu? Betul. Setuju tuh sahabat. Oh, setuju deh. Setuju. Oke, pokoknya besok bakal rame sahabat. Tetap tonton sahabat. Ya, jangan kemana-mana sahabat. Jangan pindah ke lain hati. Selain hati. Harus apa namanya? Harus selalu setia kepada Kapalang Misteri sahabat. Karena kita menyajikan yang lebih menarik di setiap harinya. Siap, amin. Oke, cukup sekian dari kita, dari tim Irung beserta Wan Robi. Mohon maaf bila ada kata salah karena benar adanya hanya di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa antum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tim Riung, Gurumut, Nabi Muhammad mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi Muhammad, harapan terakhirnya Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut umatku. Aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Ya Allah, biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku.